Ian ini memang kisah anak remaja, tapi yang punya hobi yang tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Anak-anak usianya kan hobi itu main game, main bola, tapi dia ingin jadi petarung. Ya, nama saya Agung Ismay. Saya sekarang ini usianya 43 tahun. Kegiatan sehari-hari saya itu membuka usaha, percetakan, dan fotokopi. Dan juga saya juga sebagai komikus dari Bandar Lampung. Ya, awalnya itu saya suka komik dulu. Jadi dulu itu ceritanya waktu saya SD kelas 2 itu saya dikasih komik Smurf judulnya. Itu saya suka bener itu komik itu. Sampai akhirnya karena keluarga saya tahu saya suka komik, akhirnya saya dibeliin komik tuh. Komik Johan dan Pierre Lloyd, Asterix, komik Amerika itu Ghostbuster, G.I. Joe gitu. Sampai akhirnya tetangga saya yang ngasih pinjem, dia punya komik Tiger Wong. Nah, dari komik Tiger Wong itu saya baru tergerak untuk ingin bisa bikin komik gitu. Tadinya kan hanya suka. Ya bayangin dulu itu tahun berapa ya? Tahun 90 ngelihat gambar yang kayak gitu kan. Jadi pengen bisa akhirnya. Di situ saya mulai belajar gambar dari kelas 4 SD itu. Belajar gambar, jadi kerjanya gambar, nggak pernah belajar kan gambar. Saya pernah nggak naik gitu. Nggak naik kelas. Jadi kelas 4 SD nggak naik kelas 5. Karena gambar terus. Nggak pernah. Baru kelas 4 SD yang tahun kedua, baru akhirnya saya bisa tuh bikin satu komik gitu. Cuman ya nggak seperti ini. Jadi komiknya namanya komik anak SD kan, cuman gambar. Yang penting bisa jadi buku gitu. Akhirnya dibeli sama teman-teman saya tuh. Cuman waktu itu kan saya nggak tahu bisa difotokopi gitu, nggak tahu. Jadi setelah ini aku beli dong gitu. Terus cuman ada satu, ya udah aku seri satunya, terus teman yang lain aku seri 2-nya. Jadi saya bikin nanti ya seri 2 bikin dulu, udah bikin nanti baru jual ke dia, nanti seri 3-nya seperti itu. Sebenarnya saya udah lama bikin komik, tapi ya nggak jadi-jadi gitu kan. Mulai bisa jadi itu setelah udah selesai kerja, memutuskan untuk buka usaha, punya waktu, nah baru saya bisa bikin terjadi. Ya, ini saya bikin komik pertama setelah udah nggak ngantor lagi ya kan. Ini komik pertama. Ini Geng Lili ya? Iya, Geng Lili ini menceritakan 2 orang manusia pertama gitu loh. Jadi ceritanya nih mereka ya ini cerita nyeleneh gitu, petualangan, fantasi gitu. Lalu saat saya sedang menggarap seri 3 ini, saya lihat kayaknya responnya agak-agak kurang gitu ya di media sosial. Kebetulan saat itu ada lagi ada lomba di Kementerian Pendidikan gitu. Jadi lomba komik ini. Nah, saya bikin komik Banda Naira ini. Ini judulnya tentang VOC gitu, VOC saat datang ke Indonesia gitu. Sejarah. Jadi ini ya googling lah cari beritanya gitu kan. Sehingga jadi komik, dan alhamdulillah saya menjadi salah satu pemenangnya. Walaupun bukan juara 1 tapi salah satu. Nah, setelah komik ini baru saya berpikir, berarti saya bisa nih bikin komik dengan gambar yang lebih detail, yang lebih menarik. Baru saya membuat komik Ian ini, seri 1 ini. Inilah pertama kali saya bikin. Memang inspirasinya memang dari komik Tiger Wong ya. Jadi memang karena ya itulah ya inspirasi dari situ, hobinya. Dari dulu pengen kayak Tony Wong gitu, bisa bikin komik, bisa nerbitin, bisa. Jadi ya ini sampai sekarang sudah seri 5 dan masih berjalan sekarang. Sampai seri 6 lagi on progress. Ian ini memang kisah anak remaja, tapi yang punya hobi yang tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Anak-anak usianya kan hobi itu main game, main bola, tapi dia ingin jadi petarung. Nah, tapi orang tuanya tidak menyetujui gitu loh. Akhirnya dia nekat gitu, dia pokoknya ingin jadi petarung gitu. Dia mengabaikan pesan orang tuanya. Dia masuk ke pertarungan yang underground, tapi yang nggak resmi. Nah, ternyata di situ dia tidak sengaja masuk dalam lingkup bisnis peredaran narkotika gitu di situ, karena dia menjadi
petarung di situ dan dia berhasil menang, lalu dia direkrut menjadi bodyguard, jadi bos dari yang punya pertarungan itu. Gitu. Akhirnya ternyata bos itu punya usaha itu, usaha terselubungnya peredaran narkotika. Iya, jadi dia secara tidak sadar begitu dia kena razia ya akhirnya dia juga ikut kena gitu. Jadi gimana cara dia melepaskan diri dari itu semua gitu loh, memulihkan nama baik dia gitu. Ya, jadi pertama pastinya buat ceritanya dulu ya. Ceritanya tuh induknya, cerita garis besarnya aja. Nah, lalu detailnya itu nanti baru kita kadang-kadang hari ini dapat ide gitu loh. Ah, ini sepertinya bagus nih adegan seperti ini nih. Jadi begitu kita udah ketemu nih, oh ini detailnya seperti ini adegannya seperti ini. Baru saya buat sketsa dulu. Kebanyakan komikus itu bikin cerita diketik dulu. Ya. Kalau saya tuh kurang suka yang seperti itu. Jadi kalau ide-ide langsung gambar aja gitu. langsung saya buat sketsa, storyboard namanya. Jadi di kertas itu halamannya itu saya buat panel-panel. Ya sketsa tapi berupa sketsa. Oh, ini nanti panelnya ini, adegannya ini, panelnya ini, adegannya ini seperti itu. Kemudian di scan, dimasukkan ke komputer. Jadi saya menggambarnya mengikuti itu aja gitu. Jadi langsung masuk ke Adobe Photoshop gitu. Nah, di situ saya di layer yang atasnya baru langsung saya gambar. Jadi saya di komputer itu langsung menggambar, langsung jadi gitu loh. Sebenarnya itu teknik saya yang baru. Itu saya pakai cara itu tuh saat Yan seri 4. Jadi seri 1 waktu saya bikin seri 1 ini sebenarnya juga teknisnya belum fix banget gitu loh. Saya masih mencari gitu. Waktu seri 1 ini saya masih menggambar pakai pulpen di kertas, detail saya gambar, langsung saya scan, saya warna di komputer. Seri 2 ini saya udah mulai berubah karena saya ingin digital gitu. Saya pakai mouse. Iya, karena saya ninggalin pulpen kan. Jadi tetap pakai sketsa pensil tadi, tapi saya gambarnya pakai mouse gitu. Cuman di mouse itu saya nggak bisa arsir ya kan. Kalau arsir kan gini di mouse sih susah kan. Susah ya. Jadi saya masih kurang juga, akhirnya ya saya beli pentab akhirnya. Ya di seri 3 inilah saya mulai menggambar pakai pen tablet. Di seri 4 saya udah langsung belajar efek-efek warna, pewarnaan, terus sampai seri 5. Walaupun saya juga merasa sebenarnya masih kurang gitu, kayaknya masih bisa improve lagi seperti itu. Dari Photoshop itu baru tahap menggambarnya ibaratnya, menggambar dan warna. Kita langsung masuk ke layout, masuk ke Corel Draw kalau saya pakainya. Jadi di situ saya baru masuk ketikannya. Dialognya, teksnya, lettering, masuknya di layout juga di situ. Ya, layout cetak. Jadi garis potong supaya kita saat komiknya disisir, dipotong itu nggak kena gitu. Baru dicetak, tapi bukan cetak separasi. Karena kalau separasi itu kan ada minimalnya ya kan. Jadi cetak sekali 300, 500, wow, biayanya besar ya kan. Terus juga kan belum tentu kan juga komik kita kan bisa langsung booming gitu. Karena kan kita kan tergolong komikus baru gitu. Kebetulannya semuanya saya gitu loh. Jadi ya gambarnya ya sebenarnya idealnya ini kan nggak ideal. Idealnya komik itu pekerjaan teamwork. Jadi ada yang penceritanya, ada yang gambarnya, ada yang warnanya, sampai ada yang bagian pracetak, ada yang finishing, itu kan beda-beda semua. Idealnya kebetulan kita bisa semua, ya why not ya kan. Daripada mengandalkan orang kan, oh, orang bisa sendiri, oh, ya sudah bisa. Komik Yan ini waktu seri pertama, ini kan jumlah halamannya sama semua, 40 berwarna. Untuk seri 1, Yan itu semangat masih menggebu-gebu ya kan. Dan pekerjaan masih bisa dihandle oleh karyawan, kebetulan saya ada karyawan, jadi itu saya selesaikan dalam waktu 4 bulan. Mulai seri 2, mulai agak-agak itu ya, mulai agak ya sibuk. Itu seri 2 itu saya selesaikan 7 bulan. Seri 3 lebih lama lagi, 9 bulan. Seri 4 semangat lagi, 4 bulan. 4 bulan lebih berapa hari gitu. Seri 5 ini yang paling lama, 1 tahun.
Nah, karena digital printing itu kan bisa menekan quantity ya. Jadi waktu seri 1 ini saya cuma nyetak 10 buku, saya lihat dulu kan. Nanti ada yang beli, ada yang ini. Nanti ternyata habis nih 10. Cetak 10 lagi seperti itu. Itu separasi kalau itu kan. Jadi itu duit mati akhirnya. Kita keluar uang banyak, komiknya misalnya nyetak 100 komik gitu. Yang laku cuma 7, cuma 8, artinya kan sisanya 92 komik nganggur ya kan. Uang mati gitu jadi. Ini memang jadi tantangan ya waktu saya bikin komik Kian ini. Saya itu kan hanya bisa gambar orangnya gitu loh tadinya gitu. Ya kalau background rumah ya bisa-bisa gitu aja. Cuman ini kan sebenarnya kalau saya nggak bikin ya nggak bakal bisa. Jadi ya saya paksain. Saya bikin komik Kian awal seri 1 itu saya nggak bisa gambar mobil. Cuman kan ini era modern, harus ada mobil nanti kan harus ada. Jadi gimana caranya? Ya saya putar otak gimana caranya supaya saya bisa. Akhirnya saya ketemu cara, ya saya stretching. Saya foto gitu ya, motor saya foto, ada mobil saya foto, atau saya googling. Oh ini view-nya pas nih sepertinya nih, lagi pas scan-nya mobilnya jalan, kayaknya view-nya ini nih. Saya googling, baru saya pakai Corel Draw, saya stretching. Jadi malah jadi bagus gambar. Jadi untuk komikus yang baru, sebelum kita melangkah untuk membuat komik, kita harus tahu dulu tujuan kita itu. Kita itu membuat komik itu untuk uang atau untuk karya gitu. Karena kalau untuk uang, dia lebih baik kita asah dulu kemampuan menggambar kita. Nah, kita cari pekerjaan, cari komisian dari luar negeri, banyak tuh. Jadi di situ dibayarnya per page ya kan, per halaman berapa dolar bayarnya. Jadi itu justru lebih menghasilkan uang di situ dibanding membuat karya seperti ini. Karena karya seperti ini bukannya nggak ada uang. Memang kita bisa dapat uang dari penjualan. Tapi sebenarnya apa yang sudah kita buat, kita kerahkan di membuat satu buku ini aja, itu nggak akan sebanding dengan apa yang udah kita jual gitu. Jadi berarti nggak ada uangnya? Bukan nggak ada uangnya. Kita di sini merintis untuk membangun sebuah branding gitu. Dari branding itulah nanti mahalnya itu di situ gitu. Dan untuk menciptakan branding ya nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Jadi butuh konsistensi yang jelas gitu. Determinasi kita, konsistensi kita untuk berkarya gitu. Seperti ambil contoh misalkan Wiro Sableng aja, itu kan brandingnya udah kuat banget. Itu udah dari dulu ya kan, kita tahu. Sampai orang yang nggak suka komik tahu Wiro Sableng, sampai akhirnya dia angkat ke film gitu. Jadi bukan tidak mungkin komik-komik kita, komikus tuh bisa juga diangkat ke film. Yang jelas membutuhkan yang namanya kerja keras kita, konsistensi kita, sehingga menghasilkan branding yang kuat. Nah baru di situ film mau angkat kalau kita udah punya branding yang kuat. Nanti hubungi saja medsos saya, ya, Agung Ismay di Facebook. Itu nanti kalau ingin di-invite, nanti bisa kita invite di situ.